Sekali lagi, semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin. Sebentar ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya sudah nunggu. Bang bebas ya bang, statusnya bang. Berarti nggak ditahan ya dok ya? Masih ada pemeriksaan lanjutan bang, dokter. Ada kecewanya dia pulang, oke, tapi juga ada senengnya. Kenapa? Karena akhirnya dia berani untuk membuka maskernya dan kalian bisa melihat wajah dia sebenarnya. Nggak ada ketakutan, dia tuh beraninya cuma di medsos. Sekian lama tak terlihat di jagat maya, Dr. Richard Lee akhirnya kembali muncul ke hadapan publik. Kali ini, langkahnya tertuju ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus hukum yang menjerat namanya. Dengan raut wajah yang tampak tenang dan optimistis, Richard Lee mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan. Namun di balik sikap kalem tersebut, terselip kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Pasalnya, konflik ini bukan hanya menyeret dirinya, tetapi juga melibatkan dua sejawatnya, sama-sama dokter, sama-sama bergerak di bidang kecantikan, yang kini harus menerima kenyataan pahit berstatus tersangka, sama seperti dirinya. Meski begitu, ada fakta menarik yang mencuri perhatian. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Richard Lee justru tidak langsung ditahan. Pihak kepolisian memperbolehkannya pulang usai pemeriksaan, menandakan proses hukum masih terus berjalan dan membuka ruang bagi babak lanjutan dari kasus yang kini menjadi sorotan publik. Sebagai bentuk kooperatif dok. Gimana dok? Ayah. Kondisi sehat dok hari ini. Foto pertama nih dok. Gimana nih dok? Foto hari pertama. Iya dok. Gimana? Di sini aja? Ya, boleh ya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap berikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Makasih, mohon supportnya ya. Dan aku sudah kasih penjelasan yang benar-benarnya dan sejujurnya. Sekali lagi, semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Luar dari itu saya nggak akan kasih statement karena itu sudah masuk ke pokok perkara. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seterang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Sekali lagi, penyidik Polda Metro Jaya profesional dan tidak ada hal apapun yang kami lakukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada main mata, ini murni penegakan hukum. Dan sekali lagi, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa dengan humanis, sangat profesional dan mengedepankan hak-hak dari Dr. Richard. Itu yang kami perlu apresiasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Krimsus Polda Metro Jaya. Sekali lagi, terima kasih, selamat malam. Dokter Richard boleh. Sebentar ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya sudah nunggu. Bang bebas ya bang, statusnya bang. Berarti nggak ditahan ya dok ya? Masih ada pemeriksaan lanjutan bang, dokter. Kepulangan Dr. Richard Lee usai pemeriksaan kemarin rupanya menyisakan kekecewaan mendalam bagi Doktif selaku pelapor. Pasalnya, sejak awal Doktif berharap sang rival bisa langsung ditahan, terlebih status tersangka telah resmi disematkan kepada Richard Lee. Dalam pernyataannya, Doktif tak menampik rasa kecewa tersebut. Ia mengaku sempat menaruh ekspektasi besar agar proses hukum berjalan lebih tegas.
Namun harapan itu harus pupus lantaran Richard Lee justru diperbolehkan pulang. Menurut pengakuan Doktif, alasan kondisi kesehatan menjadi pertimbangan utama pihak berwenang sehingga Richard Lee tidak langsung ditahan. Ada kecewanya dia pulang, oke, tapi juga ada senangnya. Kenapa? Karena akhirnya dia berani untuk membuka maskernya dan kalian bisa melihat wajah dia sebenarnya. Ya, yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dia tampilkan selama ini di TikTok atau di sosmed ya, bahwa wajahnya dia sangat penuh dengan scar, ya, bopeng seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih saudara tersangka DRL mau membuka ya maskernya untuk memperlihatkan bahwa apa yang dia perlihatkan di sosmed bukan seperti itu. Oke. Yang kedua cukup kecewa, tapi Dokti belum sempat menanyakan kenapa, kemungkinan alasannya dia sakit. Ya, jadi karena alasannya dia sakit, makanya tadi dari Dokes datang untuk memeriksa. Kemungkinan dia diperiksa dan mungkin memang ada sakitnya. Ya, jadi memang sesuai dengan KUHP baru memang tidak boleh tersangka itu ditahan dalam kondisi sakit. Ya, jadi Doktif yakin tadi memang sudah dilakukan pemeriksaan mungkin ya. Jadi memang kondisinya tidak lagi dalam kondisi yang fit. Karena kita lihat memang mukanya kan kusut banget ya. Mukanya kusut, kelihatan stres. Ya, jadi ya mungkin salah satunya dia dari sakitnya dia. Kita lihat aja besok penjelasan untuk respon yang dilakukan oleh Kabid Humas. Kalau Doktif sih merasa mungkin tadi karena dia mungkin akan ditahan, mungkin ngemis-ngemis kali ya supaya nggak ditahan gitu kan. Dan dia memang jago banget untuk berdrama, bermain akting, dia sangat jago sekali. Jadi sedikit pun tadi Doktif nggak percaya ya dengan aktingnya dia. Tapi terima kasih dia sudah membuka maskernya dan kalian bisa melihat seperti itu. Kedatangan Doktif ke Polda Metro Jaya pun menjadi momen yang tak kalah menyita perhatian. Pasalnya, inilah pertemuan pertama mereka sejak perseteruan dengan Dr. Richard Lee kian memanas dan menjadi konsumsi publik. Menurut penuturan Doktif, sosok Richard Lee terlihat lebih banyak termenung. Ia menilai sang dokter kecantikan itu tak banyak berani berkomunikasi langsung ketika disapa. Sindiran pun dilontarkan Doktif menyebut Richard Lee hanya lantang berkomentar di media sosial, namun tampak tak berkutik saat harus berhadapan secara langsung. Tak berhenti di situ, Doktif kembali mengingatkan publik soal kekalahan Richard Lee dalam sidang pra-peradilan. Baginya, hal tersebut menjadi bukti bahwa hukum tetap berjalan lurus tanpa pandang bulu. Bahkan dengan nada tegas, Doktif menyebut Richard Lee kini seolah hanya tinggal menunggu waktu untuk mengenakan seragam oranye. Ketemu nyapa, jadi Doktif yang nyapa duluan ya. Kan katanya kan kamu kan kok di depan ngomongnya teman sejawat gitu kan, merasa malu, sedih. Di dalam tadi yang nyapa siapa ketemu kan Doktif duluan. Richard gitu ya. Gimana kabar Richard? Gitu ya. Terus kamunya iya gitu doang jawabnya, kamu pergi. Ngomong ada responnya Nggak ada ketakutan, dia tuh beraninya cuma di medsos. Manusia-manusia seperti ini berani hanya di medsos. Ingat nggak kasusnya Bokir? Just tipper dari Medan. Pada saat ketemu kayak apa gayanya dia? Nggak ada yang berani ketemu dengan Doktif langsung. Ayo, mau ngomong apa kamu? Silakan depan saya. RG, ngomong sama saya langsung. Gitu. Ayo, nggak ada yang berani, semuanya ketakutan. Gitu. Jadi semua ketakutan juga. Jadi terjadi tadi juga DRL juga begitu ya. Oh iya, tadi juga Doktif juga menyampaikan pesan juga. Salam dari Afrizal. Afrizal kan sudah masuk penjara selama 22 hari. Jadi kita lihat ya berapa lama kamu akan masuk sel. Udah, gitu doang. Salam Oren gitu ya guys ya. salam orang dong kalau misalnya nggak jadi masuk, nggak jadi salam. Tinggal tunggu waktu. Jadi Doktif sih yakin ya Polda Metro Jaya tegak lurus karena memang kemarin sudah Prapid dan ternyata kalah, Suneo-nya kalah, jadi ya kita lihat aja. Sekarang Doktif lagi fokus salam Oren gitu aja. Ya haruslah dia harus merenung. Dia harus merenung kenapa? Karena kemarin dia begitu pongahnya melawan Kartika Putri, begitu melawan Tasyi kalau nggak salah ya, dulu begitu banyak sebenarnya musuhnya dia itu sebenarnya cukup banyak ya. Dia menzolimi banyak orang. Ya kalau yang namanya Kartika Putri mungkin orang besar ya, Tasyi orang besar. Afrizal yang setia sama dia selama 2 tahun, yang hanya ditransfer 1,5 juta, dia masukin ke dalam sel selama 22 hari.
Seperti itu. Jadi dokter ngeliat ini luar biasa. Kita lihat nanti. Oke? Udah, tunggu ya. Ntar ya. Namun yang mengejutkan, Doktif rupanya tak sekadar setia mengawal jalannya kasus ini. Dengan antusiasme tinggi, ia bahkan datang sambil membawa sejumlah barang bukti berupa produk yang diduga milik Dr. Richard Lee yang disebut-sebut mengandung zat berbahaya. Dengan lugas dan tanpa ragu, Doktif memperlihatkan produk tersebut ke hadapan awak media. Fakta yang diungkap pun kian mencengangkan, produk itu disebut masih beredar dan dijual bebas di pasaran, padahal menurutnya seharusnya sudah ditarik dari peredaran. Ya, ini adalah produk yang baru dokter beli kurang lebih sebulan. Ya, kita lihat apa dalamnya. Dokter baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Ya, oke? Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang dokter bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker, ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian semua? Ya, dan masih dijual hingga detik ini. Artinya apa? Perintah dari BPOM untuk menarik produk ini diindahkan oleh saudara DRL. Apa ini dikatakan jika bukan kerugian masyarakat? BPOM sudah memerintahkan untuk menarik produk ini, tetapi masih dijual di e-commerce hingga detik ini. Ya, apalagi yang terbaru Badan POM merilis kopi Gatot Koco yang ternyata mengandung vardenafil, dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi apa yang dia sampaikan tadi, buat Doktif itu adalah sebuah cara yang selalu dia lakukan, manipulasi. Ya. Meski tensi konflik masih terasa panas, Doktif justru menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan sebuah pesan terbuka untuk Kartika Putri. Dengan nada lebih tenang, Doktif mengakui kesalahannya di masa lalu. Ia secara jujur mengungkapkan telah meminta maaf kepada Kartika Putri lantaran sempat ikut melontarkan hujatan kepada sang aktris. Menurut pengakuannya, sikap tersebut terjadi karena dirinya merasa tergiring oleh opini dan framing yang kala itu dibangun oleh Dr. Richard Lee. Guys, hari ini Doktif menggunakan outfit dari seseorang yang sangat Doktif sayang, seseorang yang pernah Doktif sakiti hatinya. Ya, meskipun dia tidak tahu, dia adalah seorang Kartika Putri. Ya, jadi busana ini semua ada endorsement ya. Jadi atas bawah ini adalah endorsement dari seorang Kartika Putri. Jadi Doktif dikasih sebagai hadiah. Kenapa? Karena Doktif sudah bertemu dengan beliau. Doktif meminta maaf secara langsung karena Doktif pernah menghujat beliau. Jadi beliau pernah Doktif hujat karena Doktif sempat terbawa oleh giringan framing opini yang dilakukan oleh saudara DRL. Ya, betapa jeleknya nama seorang Karput pada saat itu. Dan salah satunya Doktif ikut menghujat beliau. Ya, tetapi ini pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika. kan Doktif sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.